Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Aprijal. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah pemrograman visual dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dengan mengambil tema micro ISP atau ISP lokal. Di sini kita sudah ada pada halaman login page, terdapat text field, username, dan password, serta button masuk. Baik, kalau begitu, mari kita mulai. Untuk pertama, kita akan mengetik admin di sini. Untuk password juga admin. Baik, kita klik button masuk, login berhasil. Langsung muncul ke bagian dashboard. Nah, bagian dashboard ini akan dijelaskan pada bagiannya kepada Yusuf Maulana. Silakan Mas Yusuf Maulana, bisa dijelaskan apa saja yang ada di bagian dashboard ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Yusuf Maulana di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di halaman dashboard. Di sini yang pertama terdapat 4 keterangan. Yang pertama ada keterangan total pelanggan, total pemasukan, total paket, dan total langganan. Dari masing-masing keterangan yang tampil itu diambil dari masing-masing form yang ada. Kalau pelanggan diambil dari form pelanggan, pemasukan dari form transaksi, paket dari form paket, langganan dari form langganan. Terus di menu dashboard ini terdapat satu button, yaitu button cari, yang mana button cari di sini itu berfungsi untuk mencari menu-menu sidebar atau menu-menu yang ada di sebelah kiri. Bisa kita contohin, misalnya kita ingin mencari menu router, di situ kita bisa masukin aja dengan kata kunci router. Nah, maka nanti yang akan muncul pada tampilannya adalah daftar router. Mungkin untuk di tampilan dashboard hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Yusuf Maulana. Seharusnya tadi langsung lanjut ya ke menu pelanggan. Baik, menu pelanggan akan dilanjutkan kepada teman kita, Ridho Sadam. Silakan Mas untuk menjelaskan menu pelanggan ini atau form pelanggan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu pelanggan. Jadi di menu pelanggan ini adalah halaman untuk menginput data-data pelanggan yang nantinya akan digunakan untuk transaksi dan berlangganan. Oke, di halaman ini terdapat 3 text field, yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, lalu ada text area, yaitu alamat. Lalu di bawahnya ada search bar dan button cari yang berfungsi untuk mencari data-data pelanggan yang sudah ada di dalam tabel. Selanjutnya juga ada tabel yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menambah data pelanggan baru. Untuk ID, kita isi dengan ID strip 0005. Lalu namanya Ridho. Selanjutnya nomor HP 0898 3301 1122. Untuk alamat Ujung Aspal. Setelah field sudah terisi semua, untuk menyimpannya kita klik button tambah yang ada di bawah. Nah, oke. Maka data sudah berhasil ditampilkan dan disimpan di dalam tabel. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk fungsi ubah. Jadi kita klik dulu salah satu, misal kita akan mengubah data yang baru tadi kita input untuk Ridho Sadam. Jadi kita klik, lalu kita ubah di bagian nomor HP. Jadi 21 terakhir ya. Dan alamatnya Ujung Aspal Bekasi. Oke, kalau sudah diubah field-fieldnya, kita klik button ubah untuk menyimpannya. Oke, maka data sudah berhasil diubah. Selanjutnya kita juga akan mencoba untuk fungsi button hapus yang berfungsi untuk menghapus data pelanggan yang nantinya nggak bakal bisa lagi dipakai untuk transaksi. Oke, kita klik dulu data yang mau dihapus. Misal kita klik lagi data Ridho Sadam. Sudah kita klik, maka kita klik button hapus.
Di sini ada konfirmasi, kita klik yes, dan data berhasil dihapus dan hilang dari tabel. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya dengan Muhammad Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan from atau menu dari daftar paket. Di sini pada from atau menu daftar paket memiliki 4 field, terdiri dari ID paket, nama, speed, serta harga. Dan ada beberapa button di sini, yaitu ada button tambah, ubah, hapus, terus dan data table. Data table di sini adalah hasil output dari inputan yang ada di sini. Baik, saya akan mencoba. Contohnya saya akan menambahkan paket untuk yang kelima. Nama Ultra. Nah, speednya kita kasih contoh 500 Mbps di sini. Untuk harga kita kasih 1 juta. Lalu kemudian kita klik tambah untuk melanjutkan aksinya. Klik tambah. Nah, di sini sudah muncul output pada data table. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengubah dari si nama. Contoh Ultra menjadi Ultra Gacor di sini. Contoh saja ya, guys. Setelah itu kita klik button ubah. Nah, data atau nama sudah berhasil terubah di sini menjadi Ultra Gacor sesuai apa yang saya ketik. Kemudian ketika saya ingin menghapus, bisa juga dengan menekan atau memencet button hapus di sini. Contoh kita pilih dulu mana yang ingin dihapus, kita akan menghapus pada paket kelima ini. Kita akan hapus, data berhasil dihapus, oke. Nah, di sini data pada daftar paket yang kelima itu sudah tidak ada ya, karena sudah saya hapus. Ketika kita salah klik atau ingin membatalkan, kita bisa klik button batal di sini untuk actionnya, kita klik batal. Nah, dan di sini akan hilang semua, akan menjadi kosong kembali. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang from atau menu daftar paket dari saya. Kalau begitu, saya bisa melanjutkan pembahasan selanjutnya kepada rekan saya yang bernama Syahjana Nargis. Baik, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang form data teknisi. Di sini ada 5 form yang terdiri dari ID teknisi, nama, nomor HP, spesialis, dan status. Lalu di bawahnya ada kolom pencarian dan tombol pencarian. Di bawah kolom pencarian terdapat data table yang berisi data teknisi. Lalu di bawahnya ada 4 tombol, yaitu tambah, ubah, hapus, dan batal. Kita coba isi ID teknisi dengan TKS 004. Namanya Prasongko. Lalu nomor handphonenya kita isi 0852 9455 2321. Di sini spesialisnya kita tulis backbone dengan statusnya aktif. Lalu kita tekan tombol tambah untuk memasukkan ke data table. Lalu pencet OK. Lalu data baru akan muncul di tabel yang baru. Maaf, di data table teknisi. Lalu saya ingin mengubah untuk teknisi Gilang. Saya ingin mengubah nomor HP-nya jadi 87. Lalu kita tekan tombol ubah.
lalu data terubah. Selanjutnya, saya akan menghapus data baru, yaitu yang prasongko. Lalu tekan tombol hapus. Yes. Tekan yes, lalu data berhasil dihapus. Selanjutnya ada tombol batal. Di sini apabila kita tidak akan melakukan sebuah revisi atau perubahan, kita bisa pencet batal untuk membatalkan semuanya. Maka field kosong kembali. Lalu untuk kolom pencarian, saya akan mencari teknisi Yusuf. Lalu akan muncul teknisi Yusuf pada data table. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan. Menu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Eka Aji Prasetyo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zanan. Di sini saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan dapat beberapa field, yaitu tipe router, IP address, dan status. Dan di bawahnya ada data-data table. Di sini saya akan menginput tipe routernya, GPON, TP-Link, selanjutnya IP address-nya 192, 168, 140.1. Statusnya saya akan memilih nonaktif. Selanjutnya, klik button tambah. Otomatis data akan muncul di data table. Di sini saya ingin mencoba button ubah. Kita klik dulu yang GPON TP-Link. Selanjutnya saya ingin mengubah statusnya menjadi aktif. Setelah sudah, kita klik button ubah. Data berhasil diubah. Selanjutnya saya ingin mencoba button hapus. Kita klik dulu data yang baru kita ubah tadi, GPON TP-Link. Selanjutnya klik button hapus. Yes, oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya di sini apabila tidak jadi menginput atau mengubah data, kita klik saja button batal. Otomatis semuanya kosong. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan teks cari atau menu cari. Di sini saya akan menginput expon ZTE. Selanjutnya klik cari. Otomatis data expon ZTE muncul di data table. Sekian, terima kasih. Selanjutnya menu langganan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia. Terima kasih Kak Eka. Di sini saya akan melanjutkan menu langganan. Di dalam menu langganan ini terdapat ID langganan yang secara otomatis terisi. Lalu ada tanggal pemasangan. Di sini kita menggunakan J-Calendar. Jika kita klik, maka akan menampilkan kalender. Kita akan memilih tanggal hari ini, yaitu tanggal 5 Juli. Selanjutnya, untuk mengisi data pelanggan, di sini kami menggunakan button cari yang terhubung dengan pop-up data pelanggan. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan data Sri Mulyani. Lalu, secara otomatis pun ID pelanggan, nama, dan alamat terisi. Untuk selanjutnya, ada paket internet yang menggunakan combo box. Jika kita klik, maka berisi data paket yang telah kita input sebelumnya. Di sini, sebagai contoh, saya akan memilih yang royal. Lalu harga pun akan terinput. Lalu untuk router dan teknis pemasangan pun juga sama menggunakan combo box. Untuk router, di sini saya akan memilih yang GPON. Untuk teknisi pemasangan, saya akan memilih nama teknisinya adalah Yusuf. Setelah semua data terisi, langkah selanjutnya adalah mengklik button simpan. Oke, data berhasil disimpan dan muncul di tabel langganan. Lalu di sini saya akan melakukan perubahan paket pada data Sri Mulyani. Kita klik di tabel langganan. Setelah itu, kita lakukan perubahan pada paket internet yang dari Royal menjadi Nexus.
Jika paket terubah, maka harga pun akan terubah. Untuk menyimpan perubahan ini, maka klik button ubah. Lalu, di sini saya akan melakukan penghapusan data Sri Mulyani dengan cara klik datanya, kemudian klik button hapus. Yes. Dan data pun terhapus dari tabel langganan. Dan yang terakhir ada searching bar. Di sini digunakan untuk mencari data secara cepat. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari data langganan dengan nama pelanggan Yanto. Lalu klik button cari, dan tabel langganan pun menampilkan data yang kita cari, yaitu Yanto. Sekian dari saya. Menu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aprizal. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia. Di sini saya akan melanjutkan pada menu maintenance atau from ticket di sini. Nah, pada keterangan nomor tiket di sini sudah terinput otomatis. Baik, selanjutnya kita akan lanjut mengambil data dari ID pelanggan. Klik button cari di sebelah kanan. Lalu akan muncul, contoh saya akan memilih atas nama Sri Mulyani di sini. Dan di sini data sudah terinput otomatis semuanya. Selanjutnya, jenis masalah. Di sini kita bisa cari contoh indikator loss, prioritas sedang, deskripsi masalah bisa kita ketik atau kita kasih keterangan kabel terputus. Nah, untuk mencari teknisi, kita cari teknisi yang kompeten atas case atau permasalahan ini ya. Contoh Ariel fiber optik. Lalu tanggal lapor. Tanggal lapor di sini saya pilih tanggal 4 Juli. Status di sini saya klik baru atau baru ditangani ya. Kita klik tambah. Ada button tambah. Nah, di sini data otomatis akan keluar menampilkan. Nah, di sini saya akan mencoba juga untuk update pada status di sini. Saya ubah yang jadi baru menjadi selesai. Kemudian kita klik ubah di sini untuk mengubahnya. Nah, di sini sudah terubah. Oke, lalu saya akan cari untuk data pelanggan di sini di search bar. Contoh saya akan klik result terus enter. Nah, di sini akan muncul dengan nama yang sudah saya cari begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang menu transaksi yang akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ignatius Saputra. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Kali ini saya akan menjelaskan from transaksi. Nah, from transaksi itu apa sih? From transaksi itu untuk mengelola data ya. Di sini ada ID admin, ID transaksi, ID langganan, nama pelanggan, paket, harga, tanggal transaksi, dan buttonnya itu ada cari, simpan, batal. Nah, kali ini kita coba langsung ID admin dan ID transaksi itu otomatis. Kita langsung isi tanggal transaksinya saja melalui J-Calendar, boleh diklik tanggal 5. Baik, terima kasih. Nah, untuk ID langganan itu kita langsung ngambil dari langganan ya. Boleh klik button cari, nah langsung keluar pop-up langganannya. Kita contoh kita ambil Yanto. Nah, baik. Nah, di sini langsung keluar kan dari ID langganannya, nama pelanggan, paket, harga. Dari namanya Yanto, paket royal, harganya sudah tertera. Nah, kita boleh klik button simpannya. Nah, datanya berhasil dan muncul di tabel transaksi. Nah, di sini. Nah, di sini kan metodenya belum terlihat lunas atau belum lunasnya. Nah, kita coba langsung. Tadi diklik dengan metodenya, kita pembayarannya melalui QRIS, boleh Mas?
boleh pencet oke. Nah, kalau sudah diubah metode pembayarannya berarti statusnya sudah lunas. Nah, kalau untuk misalkan nih customer minta mau cetak dong, di sini udah ada button cetak, boleh Mas klik. Nah, ini terlihat outputnya menjadi struk. Kalaupun customernya minta dicetak juga ada ininya, boleh Mas, ini untuk printnya. Karena komputer ini tidak nyambung printan, ini kita cuma kasih contoh. Baik, itu aja. Setelah itu saya mau ngasih tahu untuk boleh diulang Mas, dibatal. Baik. Nah, setelah itu kita mencoba lagi ID langganan. Kita coba yang Anggijo. Nah, Anggijo paketnya Nexus, harganya sudah tertera. Nah, kita langsung klik simpan. Nah, baik, data tersebut sudah tersimpan berhasil. Nah, untuk statusnya ini belum lunas ya. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi data transaksi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ignatius. Dan saya akan melanjutkan penjelasan di menu laporan. Di menu laporan ini ada 4 navigasi. Laporan pelanggan, laporan paket, laporan teknisi, dan laporan pendapatan. Di laporan pelanggan ini kita mengambil form dari form pelanggan dan kita mempunyai button cetak, dua button, yaitu cetak dan simpan. Untuk di button cetak, pengaplikasiannya seperti ini. Kita mengeklik tombolnya, akan muncul lampiran laporan pelanggan. Nah, ini dia. Selanjutnya di button simpan kita bisa meng-save laporan PDF-nya. Nah, dan kita akan membuka PDF-nya. Nah, seperti ini lampiran laporan pelanggan yang sudah di-save. Oke, di laporan pelanggan ini cuma lampiran pelanggannya saja. Oke, laporan paket. Di laporan paket kita mengambil from paket. Di sini ada 4 chart, yaitu jenis paket, total pelanggan, paket populer, dan harga tertinggi. Sama seperti tadi, buttonnya di sini pengaplikasiannya sama. Dan kita bisa lihat di sini di jenis paket ada standar, royal, nexus, dan prime. Di harga tertingginya di paket prime dengan harga 750.000. Oke, kita coba cetak sama seperti tadi. Di button simpan juga sama. Kita cari PDF laporan paket. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan ke laporan teknisi. Di laporan teknisi ini kita mengambil form dari form teknisi. Di sini ada 3 chart. Ada total teknisi, teknisi aktif, dan teknisi cuti. Di sini ada button combo box dan juga dua button yang sama seperti tadi. Ketika kita mengeklik button combo box, kita bisa lihat di sini ada pilihan aktif dan cuti. Ketika kita mengeklik aktif, nah yang keluar lampiran dengan nama teknisi Ariel yang statusnya aktif. Ketika kita mengklik cuti, di sini ada 2 teknisi yang sedang cuti. Ketika kita cetak, nah seperti ini lampirannya. Simpan, ketika kita simpan akan muncul PDF-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya di laporan pendapatan. Di laporan pendapatan ini laporan pendapatan ini adalah rekapitulasi dari semua laporan. Kita mengambil form dari form transaksi. Sini ada total pendapatan, total transaksi, tagih lunas, dan yang belum bayar. Total pendapatan di sini sekitar 1.755.000.
dan total transaksinya 4, yang lunas 3, yang belum bayarnya 1. Nah, ini lampiran laporan pendapatan. Di sini ada button combo box. Di sini kita menginput di bulan Juli saja. Ketika kita menginput di bulan lain, hasilnya kosong karena hanya di bulan Juli saja. Oke, di sini sama ada button cetak dan simpan juga. Sama seperti tadi lampirannya. Ini adalah laporan pendapatan PDF-nya yang sudah di-save. Dan ini total pendapatannya. Oke. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.